bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hai teman-teman. Hai. Kalian lagi ngapain sih? Baca Alkitab. Nggak usah lah baca Alkitab itu, lebih baik kita main game aja. Aku kan lebih sayang dengan Alkitab. Aku juga. Ya udahlah, biar aku main aja sendiri. Dear, kamu lagi ngapain? Main game nih, Jisen. Kenapa? Ayo kita ke gereja. Nggak usah lah. Aku lagi sibuk main game nih. Kamu mau tidak jadi anak Tuhan Yesus? Mau sih. Kamu harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan ke sekolah minggu. Ayo. Ya udahlah, ayolah. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, yang pertama mempersiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persembahannya. Yang ketiga, ajak mama dan papa dan semuanya. Yang keempat, ikuti ibadahnya dari pertama sampai akhir. Selamat beribadah, teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sore. Sekarang adik-adik sekolah minggu aja ya. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Yeay, puji Tuhan. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu dengan tema kita apakah? Bertumbuh. Ayo adik-adik sekolah minggu di rumah ikuti ya. Tema kita hari ini adalah bertumbuh. Ayo kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Sekarang dalam bahasa Simalungun, sadarion, sadarion. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta, marmaras suhun. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta, marmaras suhun. Sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tangannya di dada, kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita diam memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami. Kami beruntung punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi cuit cuit. Ayo kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa
adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau belajar titah. Titah yang kita pelajari di minggu ini adalah titah yang ke-6. Titah yang ke-6 adalah jangan membunuh. Apa adik-adik sekolah minggu titah yang ke-6? Jangan membunuh. Oke, sekarang adik-adik sekolah minggu aja ya. 1, 2, 3. Hore! Dalam bahasa Simalungun, titah napaonomkon. Ulang ho mamunu. Sekali lagi ya adik-adik sekolah minggu. Ulang ho mamunu. Arti titah kita adalah kita tidak boleh membunuh orang. Membunuh orang itu dosa, teman-teman. Terus arti membunuh itu, arti yang lain adalah kita tidak boleh membuat sukacita teman-teman hilang. Tidak boleh membuat harapan orang hilang. Tidak boleh membuat orang terluka, sedih, marah. Tapi kita harus saling mengasihi. Oke adik-adik sekolah minggu? Oke. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita belajar ayat hafalan kita bernyanyi, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi bacalah Alkitab ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita belajar ayat hafalan kita bernyanyi, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi bacalah Alkitab ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau
sekarang kita ayat hafalannya. Ayat hafalan kita dari Kolose, yaitu Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Ya, sekarang adik-adik yang di rumah ya. 1, 2, 3. Oke adik-adik. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita bersama-sama dulu berdoa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami bisa beribadah kembali kepadamu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai dan mengajari kami. Hadirlah Tuhan, agar kami senantiasa menjadi orang yang tetap bisa mengandalkan Tuhan dan bersyukur hanya kepadamu saja. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yuk, kita sama-sama membaca nats firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 8, ayatnya yang keempat sampai ayat 11. Lukas 8 ayat 4 sampai ayat 11. Kakak akan bacakan, kalian sama-sama mengikutinya ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang datang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi
jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Firman Allah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian tentu sebagian ada yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ini, ya kan? Cerita tentang seorang penabur. Kalian tahu kalau sekarang itu penabur itu namanya apa? Ada yang tahu? Iya, namanya petani. Pada cerita firman Tuhan pada hari ini, dulu Yesus pernah bercerita ada seorang penabur. Penabur ini dia menaburkan benih dengan tujuan supaya benih ini nanti tumbuh. Nah, yang pertama, penabur ini menaburkan benihnya dan ada yang jatuh ke jalan. Ketika benih yang jatuh ke jalan ini, ada orang yang lewat. Lalu benih ini pun dipijak atau terinjak oleh orang yang lewat ini. Dan sebagian lagi dari benih yang ditaburkan oleh penabur tadi atau petani tadi dimakan oleh burung. Sehingga benih yang sudah ditaburkan oleh penabur tadi tidak jadi, tidak berhasil adik-adik. Kalian tahu apa artinya? Nanti kakak jelaskan. Kemudian penabur ini menaburkan kembali benihnya di atas apa? Di atas batu. Ada benih ini jatuh yang di atas batu. Ketika benih ini sudah jatuh di atas batu, kemudian perlahan-lahan, hari demi hari, benih ini pun tumbuh. Namun, adik-adik sekolah minggu tahu kalau benih yang tumbuh di atas batu, kebayang tidak? Di batu itu tanahnya ada atau tidak adik-adik? Ada. Banyak atau sedikit? Sedikit. Benih itu memang tumbuh. Tetapi karena di situ tidak banyak tanahnya, jadi akarnya tidak kuat. Sehingga akar itu terkena cahaya matahari. Sehingga walaupun benih itu tumbuh, cepat mengering. Dan tidak lama kemudian benih itu pun menjadi mati. Tidak menjadi sebuah tanaman yang diharapkan oleh si penabur atau si petani tadi. Nah, kemudian ada lagi benihnya tumbuh ataupun tertabur di tempat-tempat semak belukar yang berduri.
Kemudian berhari-hari kemudian, maka benih itu pun tumbuh. Kenapa? Karena di semak itu ada tanah. Banyak tanahnya? Banyak. Selain tanah yang banyak, apalagi yang banyak di situ adik-adik? Semak yang berduri. Kalau semaknya banyak, sementara benihnya dari kecil dan berjuang untuk tumbuh, benihnya itu pun kalah adik-adik oleh semak-semak yang banyak dan berduri itu. Sehingga benih itu pun gagal lagi hidup, gagal lagi dia bertumbuh. Karena semak itu sudah lebih banyak dan lebih kuat, sehingga benih yang kecil tadi, yang berjuang untuk hidup tadi, dia pun gagal adik-adik untuk menjadi sebuah tanaman yang indah dan tanaman yang berguna. Ada lagi nih perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, kalau yang pertama tadi, benihnya di mana jatuhnya? Di jalan, sehingga terpijak oleh orang dan dimakan oleh burung. Yang kedua tadi apa? Benihnya tumbuh di atas batu. Itu pun tidak berhasil karena tanahnya tidak banyak, sehingga akarnya mudah sekali kering karena terkena sinar matahari. Apalagi yang ketiga tadi, benihnya jatuh di semak berduri, sehingga karena semak berdurinya sudah kuat dan banyak, benihnya pun sempat hidup tapi tidak sanggup melawan semak-semak yang berduri itu. Nah, yang keempat ini adik-adik adalah benih yang tumbuh di mana? Iya, benih ini kemudian ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Tanahnya yang gembur, yang tanahnya yang terawat. Sehingga apa yang terjadi? Kalian tahu? Benih ini kemudian bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur sekali, dan hasilnya pun sangat bagus. Kalau adik-adik kakak tanya, kalian mau pilih tumbuh di mana? Mau tumbuh di jalan tadi yang tidak berhasil? Mau tumbuh di batu tadi atau di semak belukar atau di tanah yang subur? Iya adik-adik, ternyata adik-adik semuanya tentu suka kalau tumbuh di tanah yang subur. Seperti itu juga adik-adik firman Tuhan. Kalau kalian semua dengan hati yang tidak sungguh-sungguh seperti benih tadi. Kalian tahu benih yang tumbuh itu yang dilemparkan oleh penabur tadi di jalan tadi itu ibarat firman Tuhan. Dia sampai kepada kalian, tetapi karena kalian tidak sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, akhirnya hilang. Tidak jadi apa-apa. Yang kedua tadi, firman Tuhan sampai memang, tapi karena keseriusan adik-adik juga sangat-sangat sedikit, sehingga firman itu pun tinggalnya hanya sebentar. Kemudian lenyap lagi seperti tanaman tadi kan. Dia mati karena tidak kuat akarnya. Berarti juga kurang baik kan adik-adik? Nah, firman Tuhan yang sudah ditaburkan tadi ibarat benih tadi yang ditaburkan ke tanah. Yang ketiga yaitu ke tanah yang ada semak berdurinya.
itu pun kalian tahu memang sampai seperti guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Sampai kepada adik-adik. Tapi sampainya lagi misalnya ketemu dengan orang tuanya, disuruh, anakku tolong ibu ya, ini mama ini nyuruh-nyuruh terus. Kerjakan tugas ya anakku, nanti lama. Begitukah firman Tuhan yang sampai kepada adik-adik? Samalah seperti penabur ini tadi, benih ini tadi. Udah sampai, tetapi sebentar tumbuhnya. Sama juga seperti firman Tuhan. Kalau adik-adik tidak benar-benar melakukannya, hanya mendengar saja, sama seperti benih yang ditaburkan di semak-semak berduri tadi. Kemudian yang keempat ini tadi adik-adik, benih yang ditaburkan di atas tanah yang bagus, di tanah yang subur, seperti firman Tuhan yang sampai kepada adik-adik semua, dan kalian dengan sungguh-sungguh mendengarkan, mengingatnya, dan melakukannya di dalam kehidupan kalian, seperti benih yang tumbuh tadi, yang ditaburkan oleh petani tadi atau penabur tadi, dia bertumbuh dengan baik. Kalian mau pilih jadi anak sekolah minggu yang mana adik-adik? Yang keempat, firman Tuhan sampai kepada kalian, kalian dengarkan dengan baik, dan kalian lakukan dengan baik. Jadilah seperti benih yang tumbuh di atas tanah yang baik tadi ya adik-adik semuanya. Karena adik-adik sudah setiap minggu mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggunya kan? Jangan disia-siakan. Itu adalah bekal kalian. Supaya adik-adik semakin lagi menjadi anak Tuhan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Itu dulu ya cerita tentang firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang benih yang tumbuh tadi yang ditaburkan oleh penabur. Selamat berjuang adik-adik semuanya menjadi benih yang ditaburkan di tanah yang subur tadi, supaya kelak kalian menjadi orang-orang yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami bertumbuh menjadi benih yang ditaburkan di atas tanah yang subur, sehingga menjadi buah yang baik, buah yang manis, dan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ajarilah anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar bisa menjadi seorang anak sekolah minggu yang bertumbuh menjadi benih yang baik. Dan mereka juga bisa Tuhan menjadi pengikut Tuhan yang senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Sebelum kita memasuki doa sapaan kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus
kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah, walaupun secara online, tapi kami yakin ibadah kami berharga di mata Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk situasi, untuk keadaan kami yang masih di dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan yang Maha Baik, kami tidak tahu Tuhan sampai kapan ini akan berlangsung. Tapi satu ya keyakinan kami Bapa, bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Setiap permasalahan yang kami hadapi, setiap kesulitan yang kami hadapi, kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga menjagai, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah di masa-masa pandemi ini Tuhan yang memeliharakan kesehatan mereka. Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak kami boleh dengar-dengaran untuk setiap nasihat dan perintah dari orang tua mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus dan guru-guru sekolah minggu yang ada di GKPS. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Melalui pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan. Melalui pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Sehingga semakin banyak lagi Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh terjamah. Semakin banyak lagi Bapa, anak-anak Tuhan yang semakin boleh percaya kepadamu saja. Begitu juga Tuhan dengan orang tua. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka juga Tuhan boleh melakukan aktivitas mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia yang kami kasihi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami, mulai dari pemimpin tingkat pusat hingga daerah. Biarlah mereka boleh memimpin negara kami ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga negara kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang ambil persembahannya. Sudah diambil dan kita angkat persembahannya. Mari sama-sama kita katakan, Ubere doon, ubani hajaon ni naibata. Kita bernyanyi, Ijon adong hubuan Tuhan. Baiklah, anak sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa, O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, seng boy dalanon nami, salakah natorsa,
Dobham hasomanami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa